Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Oriana Manibot dengan NIM 2012019 dari kelas J Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada video kali ini saya akan membangun sebuah database sistem informasi perpustakaan pada Stikom UY Lindo Kupang. Oke, selanjutnya kita selanjutnya kita akan membuat database baru tentang perpustakaan. Kita beri nama DB Perpustakaan. Lalu kita create. Database-nya berhasil kita buat. Setelah itu kita ke DB Perpustakaan. Lalu di sini kita akan buat tabel. Yang pertama adalah tabel admin. Dengan jumlah kolomnya itu kita kasih 9. Lalu kita save. Langsung di sini namanya kita isi ID admin. Lalu nama ID admin, yang berikutnya nama, kemudian yang berikutnya tempat lahir, yang berikutnya tanggal lahir, yang berikutnya tanggal lahir, berikutnya alamat, ada email, kemudian telepon, lalu sama yang terakhir status. Setelah itu jenis atau tipe data yang kita gunakan, adminnya integer, lalu name-nya itu kita kasih teks, lalu tempat lahirnya itu teks, tanggal lahirnya itu teks, lalu alamatnya kita pakai teks, email tipe datanya juga teks, telepon juga tipe datanya teks, password tipe datanya juga teks, lalu statusnya itu kita pakai char. Setelah itu panjang nilainya status kita kasih 1. Lalu di sini indeksnya kita kasih primary key, kemudian
primary key pada admin, kemudian kita kasih auto increment. Oke, setelah semuanya sudah selesai, lalu kita simpan. Oke, seperti ini. Sekarang di sini sudah ada tabel adminnya. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel lemari. Kita klik di database perpustakaan, lalu kita tambahkan kemudian jumlah kolomnya itu ada 2. Setelah itu kita simpan. Oke, ini ada ID lemari dan ada nama. Oke, ini tipenya integer, kemudian namanya teks. Lalu di sini ID-nya primary key. Oke. Lalu auto increment. Setelah itu kita simpan. Oke, di sini sudah ada tabel lemari. Oke, setelah itu kita buat tabel rak. Kita klik database perpustakaan, kita tambahkan jumlah kolomnya itu ada 3, lalu kita simpan. Oke, setelah sini ada ID rak, terus nama, kemudian di sini ada ID lemari. Ini integer, nama kita kasih teks, lalu di sini auto increment, kemudian ada primary key, kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel buku. Jumlah kolomnya ada 11. Oke, yang pertama ada ID buku, yang kedua ada nama judul, ketiga ada intisari, tahun terbit. Yang berikutnya adalah ISBN. Yang berikutnya adalah jumlah halaman. Yang berikutnya ada jumlah buku. Yang berikutnya ada ID penulis. ID penerbit. ID jenis buku. Lalu ada status. Setelah itu ID buku, tipe datanya tetap integer, kemudian judul kita kasih teks. Setelah itu
intisari juga teks. Tahun terbit kita kasih varchar dengan panjang karakternya 4. Lalu ISBN nya kita kasih teks, bawahnya 0. Terus jumlah halamannya integer, jumlah buku juga integer. Jumlah buku juga integer. Lalu ID penulis, ID penerbit dan ID hak buku integer. Lalu statusnya itu char. Ini satu. Yang ID penulis itu kita kasih Oke, lalu yang ID bukunya kita kasih primary key, kemudian auto increment. Setelah itu kita simpan. Oke, di sini sudah ada tabel buku. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel penulis. Jumlah kolomnya itu ada 8. Oke, yang pertama ada ID penulis, lalu ada nama, tempat lahir, lalu ada tanggal lahir, terus ada alamat, kemudian email, lalu yang berikutnya status. Email, lalu ada telepon, kemudian ada status. Lalu penulisnya ini, lalu namanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir, date, alamat, teks, email, teks, telepon, teks, dan status char. Oke, setelah itu ID penulisnya kita kasih primary key, lalu auto increment. Setelah itu kita save, kita simpan dia. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat tabel penerbit. Jumlah kolomnya ada 7. Lalu kita simpan. Di sini ada ID penerbit, nama, alamat,
kota, email, telepon, dan status. Dan yang terakhir status. Nama kita kasih teks, alamatnya juga teks, kota juga teks. Lalu yang caranya itu kita kasih statusnya char, kemudian ini ID-nya primary key, lalu auto increment. Setelah semuanya telah selesai, kita menyimpannya. Oke. Selanjutnya kita membuat database tabel dengan judul jenis buku. Jenis. Lalu di sini ada jumlahnya 2 kolom. Di sini ada ID, jenis buku, kemudian nama. Lalu di sini integer, lalu teks. Setelah itu di sini primary key and auto increment. Lalu kita simpan. Oke, setelah itu berikutnya ada tabel profil. Jumlah kolomnya 8. Ini ada ID profil, lalu ada nama perpustakaan, lalu alamat, kemudian email. Setelah itu ada telepon, dari URL, deskripsi, lalu yang berikutnya ada kepala perpustakaan. ID profil, teks, emailnya teks, teleponnya teks, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke tabel detail.
jumlah kolomnya ada 4. Lalu di sini ada ID pinjam, ID buku, kemudian jumlah. Oke, jenis tipe datanya semua kita gunakan integer. Lalu ini kita primary key, auto increment. Oke, setelah itu kita simpan. Berikutnya kita buat tabel simpan. Maaf, tabel pinjam. Ada 7. Yang pertama ada ID pinjam. Yang kedua tanggal pinjam. Yang ketiga tanggal kembali. Yang keempat ID pengunjung. Status diserahkan. Diterima. ID pinjamnya integer, lalu ini kita date, kemudian ini lalu ini char, diserahkan. Oke, lalu ini auto primary key. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, yang terakhir adalah pengunjung. Jumlah kolomnya itu ada 10. Yang pertama ada ID pengunjung. Lalu ada nama, tempat lahir, lalu ada tanggal lahir, ada alamat, jenis kelamin, kemudian telepon, lalu ada kategori, variabelnya password. Maaf, di sini seharusnya email, kemudian telepon, kategori,
yang berikut password. ID pengunjung, tipe data integer, nama, teks, tempat lahir teks, tanggal lahir, date, alamat teks, jenis kelamin, varchar, dengan panjang karakternya 9, email, teks, lalu telepon, teks, itu kategori teks, password juga teks. Itu yang ini. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, dan di sini sudah ada 11 tabel dalam database perpustakaan. Oke, sekian dari tutorial yang telah saya jelaskan. Terima kasih.